Hai anak-anak, hari ini kita belajar praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan materi laporan keuangan perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, dapat menguraikan informasi-informasi yang terkait dengan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai macam bentuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Dan yang ketiga, mengidentifikasi akun-akun atau komponen-komponen yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan berdasarkan studi literasi yang ada pada contoh berikut. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pengertian laporan keuangan, yaitu memberikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik ekstern maupun intern. Kemudian macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu merupakan kegiatan mengenai aktivitas perusahaan dengan memperhitungkan laba atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, dan yang keempat, laporan arus kas. Oke, kita mulai. Yang pertama, laporan laba rugi. Komponennya, yang pertama, pendapatan usaha. Yang kedua, beban operasi. Yang ketiga, pendapatan di luar usaha. Dan yang keempat, beban di luar usaha. Penyusunan laporan laba rugi dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk langsung atau single step, itu dengan cara menunjukkan seluruh pendapatan dan seluruh beban, kemudiannya dapat diperoleh laba atau rugi usaha. Dan yang kedua, bentuk bertahap atau multi step, yaitu dia bentuk kelompok pada perusahaan, dikelompokkan dengan menghitung laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan operasional. Ini adalah bentuk langsung, yaitu single step ya. Kita lihat ada pendapatan, ada akun beban, kemudian diperoleh laba usaha, kemudian ada pendapatan di luar usaha. Nah, sehingga nanti setelah diakumulasikan ya, pendapatan dikurang beban ditambah beban di luar usaha, kita akan memperoleh laba atau rugi bersih. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. Kalau tidak, berarti dia mengalami rugi. Oke, yang kedua, ini laporan bentuk bertahap atau multi step. Ya, ini komponennya hampir sama, cuma cara penyusunannya yang berbeda. Kedua, laporan perubahan ekuitas, yaitu komponennya terdiri dari yang pertama modal awal, laporan laba atau rugi, kemudian yang kedua pengambilan pribadi atau privé. Bentuknya itu kita lihat ya, jika laba, maka bentuknya seperti ini, modal awal ditambah laba bersih, kemudian dikurangi dengan privé. Maka ada penambahan modal karena dia mengalami laba. Oke, yang kedua, jika perusahaan mengalami kerugian,
yaitu modal awal dikurangi rugi dikurangi prive, sehingga terjadi pengurangan modal karena dia mengalami kerugian. Yang ketiga, laporan posisi keuangan neraca, yaitu disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan pada perusahaan saat tertentu. Adapun komponennya, yang pertama ada kelompok aset, kedua kelompok kewajiban, yang ketiga kelompok ekuitas. Bentuknya ada dua, bentuk skontro, yaitu disusun dengan sebelah menyebelah, kiri dan kanan, kiri aset, kanan utang dan modal. Yang kedua bentuk stapel. Oke, kita lihat ya bentuk skontro. Nah, ini kita lihat bentuk skontro yang kedua ini, ya ini bentuk laporan. Oke, ya untuk laporan ini itu. Kemudian yang ketiga laporan arus kas. Ya, jadi arus kas ini ada 3 aktivitas utamanya. Yang pertama aktivitas operasi, ya. Nih ada 7 dia. Yang kedua aktivitas investasi. Ya, di situ bisa dilihat ada 5 poinnya. Dan yang terakhir aktivitas arus pendanaan. Ya, terdiri dari 5 poin. Ya, nanti dibaca slide-nya ya. Kemudian akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama adalah laporan rugi laba, yaitu pendapatan dan beban. Kedua, perubahan modal, yaitu modal awal, prive, dan laba atau rugi. Yang ketiga, untuk laporan posisi keuangan neraca, yaitu terdiri dari aset, itu ada aset lancar, aset tetap, utang, pendapatan, modal. Kemudian laporan arus kas, yang tadi kita bahas, dia terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Ya, ini adalah contoh neraca lajur sebagian. Ini adalah contoh neraca lajur sebagian ya. Oke. Tuh, dari situ bisa kita susun rugi laba dan laporan perubahan modalnya. Nah, hai anak-anak, ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua, masih dalam mapel yang sama, praktikum akuntansi, jasa, dagang, dan manufaktur. Dengan materi menyusun laporan keuangan neraca dan laporan arus kas. Adapun tujuannya pembelajaran kita, yang pertama, mengidentifikasi neraca, menguraikan prosedur pembuatan neraca, membuat neraca, kemudian mengidentifikasi laporan arus kas, menguraikan arus kas. Oke. Ini adalah neraca lajur lagi, contoh sebagian ya. Di kolom neraca lajur sebagian ini ada nomor akun, nama akun, rugi laba, dan neraca. Ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, jadi Ibu langsung lanjut. Yang pertama, laporan posisi keuangan neraca. Ya, terdiri dari dua bentuk sini ya, sebelah menyebelah, yaitu aset dan kelompok utang. Oke. Jadi nanti akumulasinya itu aset harus seimbang dengan utangnya. Oke, ini adalah arus kasnya. Ya. Ya, ini arus kasnya ya, silakan dilihat. Tuh, ada kenaikan, ada pengurangan ya, itu diambil dari aktivitas yang 3 tadi. Kemudian dikelompokkan ya. Nah, ini. Sehingga kita akan memperoleh itu ada kas awal dan yang terakhir kas akhir. Tuh. Ya, bisa dilihat slide-nya ya. Hai anak-anak, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan jasa untuk materi kita yang ketiga ini ya. Oke, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menguraikan informasi-informasi yang terkait dengan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam bentuk jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang ketiga, menganalisis akun nominal dan akun real pada jurnal penutup. Dan yang keempat, menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita mulai saja materinya ya.
Yang pertama, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal, yaitu pendapatan, beban, dan prepay dengan memindahkan saldo ke akun modal. Oke. Setelah itu kita akan melakukan closing dan akun real. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah pembuatannya. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan. Ya, akun pendapatan ditutup. Kemudian yang kedua, kita akan menutup akun beban. Ya, jadi semua beban yang tadinya bersaldo debit nanti dipindahkan menjadi kredit berpasangan dengan akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup laba atau rugi bersih. Nah, di sini ya bisa kita lihat kalau dia laba maka kita akan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Karena laba otomatis dia menambah modal, dan jika rugi maka kita akan mendebit modal dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Oke, dan yang keempat kita akan menutup saldo prive. Ya, mendebit modal dan mengkredit akun prive. Nah, di situ ada nama penyerta modalnya dan penyerta privenya ya, tuan atau nyonya. Oke, yang kedua ini ya materi kita, neraca saldo setelah penutupan, yaitu suatu daftar akun buku besar yang berisi saldo-saldo setelah melakukan penutupan buku. Dengan demikian semua akun nominal perusahaan pada buku besar yang dimiliki, jadi nanti yang akan kelihatan hanya akun real saja, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitasnya saja. Tujuannya ini adalah untuk memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit setelah dilakukan penutupan pembukuan. Nah, ini ada contoh neraca lajur ya, Ibu ambil contoh neraca lajur. Nanti di sini kita akan menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, ini dari neraca lajur tadi kita akan membuatkan jurnal penutup. Yang pertama, menutup pendapatan ke ikhtisar rugi laba. Jadi pendapatan yang normalnya kredit semua langsung bersaldo debit. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua, menutup beban ke ikhtisar laba rugi. Jadi semua beban-beban yang tadinya debit dijadikan kredit. Kemudian ini neraca saldo setelah penutupan. Oke. Jadi ini nanti yang akan kelihatan dan nampak pada awal periode yang berikutnya ini, karena dia adalah akun real. Kita lihat ya di situ. Ya, Ibu rasa slide ini udah jelas ya. Sekian dan terima kasih ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti sambung di WA group.